Terungkap, ternyata ada peran Jokowi di balik tidak disahkannya KLB Demokrat kubu Muldoko. Hal itu baru terungkap setelah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dalam diskusi virtual melalui Twitter. Ia bersama dengan Menhumkam Yasona Lawli sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuannya itu, Jokowi meminta pendapat tentang KLB Demokrat secara pandangan hukum. Mahfud menjawab jika KLB Demokrat Muldoko tidak bisa disahkan karena pelaksanaannya pun tidak melalui kepengurusan yang sah. Dari penjelasan itulah, Jokowi meminta kepada Yasona agar tidak mengesahkan KLB Muldoko. Dilansir dari detik.com Jakarta, ada arahan Presiden Joko Widodo di balik penolakan pengesahan acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat. Jokowi meminta KLB tidak disahkan meski Muldoko disebutnya sebagai teman. Arahan Jokowi itu diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rahbini pada Rabu 29 September 2021. Mahfud awalnya bercerita soal dirinya menemui Presiden Jokowi. Kalau istana mau masuk sebenarnya ketika Muldoko kongres di Medan itu, kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar gitu. Tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden, kata Mahfud MD dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rahbini pada Rabu 29 September 2021. Mahfud menyampaikan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan tentang posisi pemerintah mengenai kisru Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Mahfud kemudian memaparkan isi pertemuan saat dia menghadap Jokowi. Mahfud menyinggung soal peserta yang hadir di KLB. Saya bersama Menhumkam dan Presiden, gimana nih Pak? Hukumnya bagaimana? Kata Pak Jokowi kepada saya, hukumnya Pak tidak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah. Kata Mahfud menirukan pembicaraannya pada saat itu. Mahfud memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB. Mahfud pun menyatakan acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara itu dilakukan tanpa izin pengurus PD yang sah. Ini kan mereka di luar bukan pengurus yang sah, jadi itu tidak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan saja hukum, tidak usah disahkan Pak Muldoko. Meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi, kata Mahfud. Mahfud kemudian menjalankan arahan Jokowi. Mahfud dan Yasona pun mengumumkan pemerintah tak mengesahkan hasil KLB Muldoko. Itulah saya dan Pak Yasona segera mengumumkan tidak bakal mengesahkan Muldoko, kata dia. Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya menolak pendaftaran hasil acara yang disebut sebagai Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang digelar. Acara yang disebut KLB itu menetapkan Muldoko sebagai ketum. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik bagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, kata Menhumkam Yasona Lawli saat konferensi pers virtual pada Rabu 31 Maret lalu. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada tanggal 5 Maret 2021 ditolak, ujar Yasona. Diberitakan secara terpisah oleh CNN Indonesia Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menilai gugatan uji material dan formil anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Demokrat tidak akan menjatuhkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Jika gugatan diterima dan dikabulkan Mahkamah Agung, Mahfud mengatakan Demokrat hanya perlu memperbaiki ADART. Tapi secara hukum gugatan Yusril ini nggak akan ada gunanya, karena kalaupun dia menang, tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang, kata Mahfud dalam sebuah dialog dengan ekonom Didik Rahbini melalui live Twitter pada Rabu 29 September malam. Mahfud menilai kepengurusan Partai Demokrat yang diakui oleh Kemenhukam saat ini tetap berlaku meski nantinya Yusril Iza Mahendra memenangkan gugatan di MA, apalagi jika ditolak MA. Lebih lanjut, Mahfud mengakui bahwa langkah Yusril menggugat ADART partai ke MA merupakan sebuah terobosan dalam hukum, tetapi salah alamat. Ia menilai seharusnya Yusril menggugat SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan ADART dan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025 ke PT UN. Langkah itulah yang bisa diambil jika hendak merubah kepengurusan Demokrat yang diakui Kemenhukam.
Ya nggak bisa dong, MA kok membatalkan ADART, kalau mau dibatalkan salahkan menterinya yang mengesahkan. Artinya SK menterinya itu yang diperbaiki, kata Mahfud. Sehingga pertengkaran ini tidak ada gunanya, apapun putusan MA tetap AHY, SBY, IBA semua itu tetap berkuasa di situ. Pemilu tahun 2024 tambah dia. Sebelumnya Yusril menjadi kuasa hukum 4 orang mantan kader Partai Demokrat mengajukan uji materi terhadap ADART Partai Demokrat ke MA. 4 kader itu telah dipecat AHY karena mendukung kongres luar biasa yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Yusril mengklaim mau menjadi kuasa hukum demi demokrasi yang sehat. Menurutnya, ADART partai tetap harus sesuai dengan UU dan UUD sehingga ADART Demokrat perlu diuji oleh Mahkamah Agung.